kasih wakil dari mahasiswa atau masyarakat Muslim hari sendiri kami dari pihak kepolisian pada intinya ingin ada penyelesaian baik sehingga ada konflik berkepanjangan. Tapi khususnya di ruang forum ini saya minta kita dibatasi waktu bicara poin-poinnya saja, jangan bertele-tele karena masyarakat di luar yang antri mau ketemu perwakilan terbaik yang hanya kita ingin cuma saya ini. Saya kira gitu, jadi bicara poinnya saja. Apa jadi yang mau disampaikan silakan sampaikan ya. Untuk ada kalau sampaikan poin-poin aja supaya jangan berpanjangan biar tidak akan apa ada mereka itu kita. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Alhamdulillah seperti semua. Jadi saya mau mengajak begini, Pak Wakil Bupati, Pak Kabak Hukum, Ibu Asisten, Ibu Asisten, Pak Fransius Kabit, para siapa ya? Dan kita semua yang hadir siang hari. Sebelum saya sampaikan sesuai dengan arahan Pak Kabit Bintal. Jadi saya coba mengajak kita semua bahwa di sini kita berbeda agama. Ada agama Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Coba dicatat itu sebelum saya sampaikan. Pendek aja nanti Pak. Karena sudah diarahkan. Jadi saya harap kita diarahkan sesuai dengan kemauan untuk sebelah pihak. Dan untuk kita bersama. Karena penelitian ini sudah 25 tahun. Itu tidak bisa diutak-atik. Jadi sebelum saya katakan pendek nanti ya. Mazmur 139 itu bagi catatan bagi kita semua yang ada di ruangan pada siang hari. Nanti setelah sampai di rumah kita baca. Kalau kita ada waktu karena apa di bilang di luar sana ada masyarakat yang banyak menunggu. Bagi saya no problem. Saya katakan bahwa kita tidak boleh pakai gaya Adam, gaya ular, gaya Hawa. Jadi di samping kanan saya Ibu Kalebi. Oh, dua tidak ada Pak Kris Fatmawan, Pak Camat. Mereka berjanji kepada saya 2018 kemarin bahwa setelah saya pun dari Jakarta, kita dulu kita selesaikan baik-baik. Saya bilang oke, come on. Tapi ternyata memang Om Tom ini cuma just so force, you know. Jadi Om Tom suka ngomong-ngomong aja kemana-mana. Saya bilang oke. Saya juga mengharapkan pada siang hari ini bukan kebetulan, Pak. Ini semua ada rencana Tuhan bagi kita semua. Sebab tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ini dosa yang sudah cukup lama. Saya menanti 25 tahun. Bagaimana Abraham menanti kelahiran seorang Ishak. Dan hari ini sesuai dengan tuntutan saya bahwa kita selesaikan baik-baik. Saya menunggu jawaban dengan hari ini. Kemarin saya kasih surat di sini sampai di gubernur, kejaksaan tinggi, macam-macam. Ternyata hari ini puji Tuhan bahwa kita demo, nanti sebentar lagi kan pengumuman di Jakarta ini Pilpres. Jadi memang ini semua dalam rencana Tuhan. Jadi siapa kalah, siapa menang, silakan. Tapi apapun yang sudah ada catatan dari 19 jadi beliau masuk di sana tidak lama lagi sudah. Setelah 1997 ada catatan itu saat kita bersama-sama dengan beliau pada beliau waktu sedang deportasi untuk kita bangun Indah Rumah Nakap 1. Bupatinya Pak Lauli. Saya begitu mendukung, tapi ternyata just hanya ngomong doang. Jadi sebenarnya pemerintah lihat kelemahan saya, kekurangan saya. Terakhir, Pak Asisten 3 sudah saya ada di situ. Saya mengundang, saya minta kalau bisa kabupaten turun kita selesaikan baik-baik. Karena tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Ternyata, ya itulah karena kita orang kecil, orang susah, orang miskin, jadi tidak perlu sampai untuk itu. Tapi puji Tuhan, saya punya bapak, saya punya kakak, saudara-saudara sudah meninggal semua. Tinggal ada beberapa janda dengan anak-anak kami. Perlu saya kasih catatan di sini bahwa anak saya itu ada 4. 1 di polisi, 1 di Brimob, 1 tentara, 1 angkatan udara. Kalau saya bergerakan untuk perang lawan Pemda, pasti Pemda KO. Ini Pariko ada nih. Jadi saya suka omongnya begitu Pak. Jadi Pak Bupati kalau saya punya karakter, Pak Sius
Hari ini, besok dan seterusnya, kapan kita di Duomo? Yang terbaik yang mana? Catatan kedua. Kalau tidak bisa TPU di situ, tempat pemakaman umum. Silakan pacuan kuda lari aja di kantor bupati. Karena ini milik Pemda. Kalau pacuan kuda tadi sudah dijelaskan, diuraikan, jadi mungkin dari saya biar belak-belakan, tapi inilah untung. Saya menganggap bahwa di dunia ini tidak ada satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Kalau kita mau, kita duduk, kita damai-damai, kita selesaikan. Apa sih susah? Pak Dini, beliau sudah tahu saya punya karakter, saya buka-bukaan aja. Dan saya memang orangnya begini. Karena apa yang saya sudah sampaikan masuk ke 39 dan terakhir 2 Korintus 10, Korintus 5 ayat 10. Masalahnya begini, terakhir. Apa yang baik, saya Tuhan minta kita bertanggung jawab. Apalagi yang tidak baik, ini persoalan paling unik dan paling langka bagi Tuhan kita bakal di surga. Saya nggak mau hukum sama-sama, hukum konyol karena kita tidak selesaikan persoalan. Saya tidak mau setengah hal-hal yang tidak baik kepada anak kita. Saya kira itu dari Pak Diri, Pak Wakil Bupati, kita semua yang hadir pada siang hari ini. Kurang lebih saya minta maaf, sekian nanti. Oke, makasih. Mungkin masih ada tambahan dari tokoh masyarakat atau dari masih ada? Saya pikir cukup sudah jelas. Sudah enggak? Baik, ya silakan Pak. Cukup Pak, masih ada. Sudah ada. Mungkin dari kepolisian atau dari mana Pak nanti saya mau mulai atau langsung saya. Saya dulu atau Pak? Saya dulu Pak. Baik, makasih. Jadi saya pertama berterima kasih atas langkah yang diambil. Mungkin ini juga negara ini negara demokrasi, jadi silakan kalau ada dengan penyampaian, ada yang penyampaian dengan diam-diam pakai surat, ada yang penyampaian harus diadakan sendiri, ada penyampaian harus lewat satu orasi seperti ini. Saya tidak bilang demo, ini saya anggap orasi yang mengingatkan kembali, karena mungkin sudah ada surat-surat terdahulu dari Pak Tovan ya. Itu Tovan itu Thomas Manggitayat, bukan angin ribut tapi Thomas Manggitayat dan ya bisa sedikit kayak Tovan angin ribut juga bisa. Kalau saya dengan beliau kenal lama ya. Jadi saya kira ini ada baiknya juga. Ya kalau tadi beliau pakai sedikit kata-kata firman, saya kira itu baik sebagai orang beriman ya baik. Tapi mungkin ini juga langkah yang pas. Karena saya ini orang hobi kuda, saya ketua portasi, saya sama beliau juga pernah berkelahi. Tapi ternyata kita baik, ada jalan yang baik. Dan saya kira ini tujuan kita cuma satu. Bagaimana bisa menyelesaikan dengan baik seperti tadi kata Pak KPU Intel ya, Pak Riko dan juga Pak Kapolsek sudah ngomong dengan saya. Saya pikir begini Pak Tom, memang lahan pacuan kuda ini sudah lama sekali Pak Tom di sana. Dan waktu itu sebenarnya lahan di atas ini yang masuk pertama juga kebetulan saja Tuhan percayakan saya sekarang jadi wakil bupati. Tapi yang masuk pertama lapangan pacuan kuda di sana itu juga sebenarnya saya. Pak Tom tahu, Pak Tom ada sama-sama waktu itu almarhum Pak Pitalo beliau sebagai wakil gubernur ya Pak Tom. Terus bupatinya Pak Paula Wadihi. Ya, Kapoldanya Bapak Jeki Uli, Pak Kapoldanya. Terus karena waktu itu kita kebut sedikit karena memang lapangan pacuan kuda yang lama di bawah itu sudah dikasih untuk membangun Polres Kupang. Nah, jadi Polres Kupang bangun di situ, geserlah di atas. Nah, di atas itu kita bersama-sama juga Pak Tom ada beberapa tokoh masyarakat kita mulai bangun dengan cepat dan Pak Tom ada sama kita sampai malam-malam. Terus itu mau beliau umum betul tahun 97 mau Indra Rukmanaka ya tadi saya sampaikan itu. Mau Indra Rukmanaka, kebetulan Indra Rukmana itu ketua Portasi Pusat dan beliau itu anak mantunya Presiden Soeharto, suaminya Tutut, ya, mantunya. Jadi kita ada topi semua kita kasih. Jadi itu rencana situ sehingga kita sampai malam-malam bikin tribun darurat bersama Pak Gubernur sendiri turun, Pak Musakar, Pak Tom ada. Itu gambaran, tapi saya nggak perpanjang lanjut, itu kira-kira gambaran sehingga saya sama Pak Tom ini kenal sudah terlalu lama. Kalau beliau panggil Jerman, saya panggil Tovan itu karena teman dekat. Yang kedua, saya kira apa yang telah disampaikan Pak Tom, saya tentunya berdiri di sini
tidak bisa terlepas sebagai Jerry Manafe yang teman baik Pak Tom, tapi juga tidak bisa terlepas melekat adalah Wakil Bupati yang terima Bapak Pak Tom dan teman-teman mahasiswa Pak Hasnul ya, dan teman-teman ini. Saya kira ini dalam sistem pemerintahan tentu kan ada bagian-bagian, sehingga surat dan permintaan hari ini saya kira ini baik sekali, dan saya ada kabar hukum, ada Ibu SDM, ada dari Dinas Pariwisata, ini nanti ada dari aset, nanti kita akan pelajari Pak Tom, dan saya janji hari ini di tangan saya, karena Pak Tom sudah datang bersama teman-teman mahasiswa, saya janji tidak lebih dari 2 minggu kita akan bikin jawaban. Tapi jawaban itu Pak Tom tentu bukan jawaban Jerry Manafe. Sekali lagi Om, teman-teman mahasiswa semua, tokoh masyarakat, tentu bukan jawaban saya. Tapi itulah jawaban pemerintah. Karena tanah itu bukan tanah yang Jerry Manafe maksud, tapi itu tanah yang dimasuki oleh pemerintah. Saya kira itu ya. Dalam hal ini kegiatan yang dibuat itu adalah satu proyek yang juga itu adalah tanah pemerintah. Dalam hal ini tentu dari rakyat. Sehingga mungkin bisa kurang lebih 2 minggu kita akan bikin jawaban. Saya harapkan dari Pak Kabak Hukum bisa membantu Ibu As kalau memungkinkan, paling tidak kita 2 minggu kita bisa bikin. Tapi kalau ada terlambat tidak lebih dari 1 bulan kita harus bisa jawab jawaban ini. Atau teman-teman sekalian Pak David Pak Luis. Jadi itu kira-kira dan teman-teman mahasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira memang aset yang ada di bau-bau yang tanah yang sekarang dipersoalkan, aset yang ada itu saya kira itu bukan saja aset pemerintah, tapi itu aset adalah aset milik masyarakat. Karena itu adalah salah satu gelanggang olahraga untuk menghibur masyarakat. Karena memang masyarakat Kupang Timur, Istimewa Kupang Timur ini tidak saja bau-bau, semua, apalagi orang bau-bau. Bau-bau dari kita masih kecil-kecil kita suka pacuan kuda di bau-bau. Jadi bilang pacuan kuda dulu oipoi, habis oipoi pindah bau-bau. Jadi orang berimage kalau bau-bau pasti pacuan kuda gitu. Cuma yang kita geser ke dalam. Jadi saya kira ini aset untuk kita semua punya kepentingan, tidak ada kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok, tidak ada. Nah, oleh sebab itu saya kira mari kita jaga baik-baik ini. Tapi saya kira segala sesuatu, saya kembali pakai kata Pak Tom, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Tapi tentunya dalam bingkai pemerintah, dalam bingkai aturan, dalam bingkai hukum, dan dalam bingkai apa yang harus dilaksanakan. Mungkin begitu Pak Kabak Hukum, dan saya kira ini berkelas saya sampaikan, dan saya harap bahwa orasi atau pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir yang kita harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabak Hukum, saya persilakan, atau Ibu Astur. Pak Kabak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bapak Bupati Sarmati, teman-teman dari kepolisian, SDN 1, SDN 3, Bapak Tom dan teman-teman di Asmunya. Mungkin saya singkat saja Pak Wakil. Apa yang disampaikan tadi, ini ada 2 persoalan. Persoalan pertama itu berkaitan dengan persoalan pidana. Itu masalah pembangunan arena budaya. Itu kita tidak bisa selesaikan di tempat ini. Itu menjadi ranah kewenangan daripada aparat penegak hukum. Karena itu ada indikasi korupsi, silakan diproses. Kemudian masalah yang kedua itu masalah perdata, menyangkut dengan kepemilikan lahan. Ya, penyelesaiannya bisa melalui 2 cara. Pertama, non litigasi kita lakukan itu di luar pengadilan. Kita bisa bicarakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Ada musyawarah, semua pihak bisa dihadirkan untuk kita bisa bicarakan. Ketika non litigasi itu tidak bisa dilakukan atau tidak menghasilkan apa-apa, baru cara yang paling terakhir itu melalui litigasi, proses di pengadilan. Tapi itu sangat tergantung juga dari pihak yang merasa sebagai pemilik lahan itu. Kalau
Kalau dia mau langsung litigasi juga silakan. Toh nanti dalam proses persidangan di pengadilan juga ada yang namanya mediasi, masih dicarikan jalan keluar. Saya pikir semua bisa dilakukan dan masih akan ada jalan keluar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau urusan pidana itu urusan aparat penegak hukum, sedangkan urusan perdatanya itu bisa kita lakukan melalui non litigasi. Kita memilih pembicaraan di luar pengadilan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, baru masuklah ke luar. Sedangkan surat-surat yang mungkin juga sebagian kepada pemerintah, saya pikir memang kewajiban pemerintah untuk menjawab setiap surat yang disampaikan oleh masyarakat. Itu ada aturannya, termasuk dengan rekomendasi yang sudah disampaikan itu juga kita akan kaji secara baik untuk kita bisa memberikan jawaban. Saya kira Terima kasih Ibu As. Tidak ada, sudah asal ada, minta maaf Ibu As ada. Mungkin dari dinas ada? Tidak? Oke. Baik. Saya kira kalau ya, Pak Tom masih ada ya. Tambah sedikit saja. Ya, silakan Pak Tom. Jadi sebelum kita pertemuan, entah 2 minggu atau 1 bulan, saya minta Pak Wakil, tolong perintahkan aset Pak John Sulam sama BPN, tolong ukur kembali lahan itu dulu. Ya, ukur kembali itu apa benar yang terpakai 20 hektar atau kurang dari itu. Itu catatan penting yang saya laporkan. Supaya kita ngomong 25 ya 25. Jangan sampai di sana ternyata kurang. Nah, itu maksud. Jadi kurang tambah lebih itu yang saya tunggu jawaban kapan bagian aset. Jangan pulang dengan tidur lagi. Segera tegaskan itu turun dan kita ukur. Lebih cepat lebih baik. Itu moto daripada Golkar. Bukan kampanye kan sudah lebih cepat lebih baik. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Saya kira Pak Tom itu nanti kita akan rapat internal. Seperti apa nanti kita akan sampaikan. Saya kira baik. Mungkin dari teman-teman, saya kira cukup ya. Dari wartawan mungkin ada yang mau tanya, ada mau apa. Kalau tidak lagi ya kita cukup. Ya, kalau tidak ada, baik. Saya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman mahasiswa PMII ya. PMII. Dan juga Pak Tom, Pak David, dan Pak Luis, dan LM, Wisma. Jadi terima kasih. Saya kira teman-teman wartawan media juga saya terima kasih. Dan saya kira saya sudah terima dan saya sudah kasih juga Pak Kabak Hukum sudah terima. Mungkin Ibu Astai nanti bisa ada di saya. Kita sama-sama nanti kita akan bisa Pak ya, kita kurang lebih 2 minggu kita punya jawaban. Bisa tulis nanti seperti apa kita akan lakukan. Saya kira baik, itu saja. Terima kasih dan